Mahkamah Konstitusi hari ini mengubah aturan terkait syarat parpol mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan dua putusan penting untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 seolah-olah membenahi kesalahan yang dilakukan saat memutus perkara nomor 90 tahun 2023. Putusan nomor 60 yakni soal ambang batas persyaratan dukungan partai politik atas kepala daerah dan nomor 70 tentang batas usia kepala daerah tingkat provinsi minimal berusia 30 tahun saat calon ditetapkan. Cilakanya, Balik DPR menyesatkan dan memutuskan menggunakan putusan MA soal batas usia. Kedua putusan ini seperti sirine yang menyalak, menghentak, dan mengagetkan banyak partai politik yang terjerat kekuasaan. Saat mengambil putusan ini, mantan Ketua MK Anwar Usman tidak dilibatkan utamanya dalam perkara nomor 70. Sebab berkaitan dengan nasib ponakannya, Kaisang Pangarep, untuk jadi kandidat kepala daerah. Sementara putusan nomor 60, MK seolah-olah mentertawakan koalisi gemuk bernama Kim Plus Plus di DKI Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono didukung oleh 12 partai politik ini menyebabkan Anies gagal maju kontestasi dan PDIP tak cukup syarat mendaftarkan kandidatnya. Apa yang terjadi di Jakarta sebelum putusan MK adalah tragedi demokrasi. Namun, 8 hakim MK bersepakat bila apa yang diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada mesti dirubah. Hanya ada satu hakim saja yang melakukan dissenting opinion, yakni Hakim Guntur Hamzah. Putusan ini otomatis membalikkan banyak rasa pesimisme rakyat atas apa yang terjadi di Jakarta. Putusan ini sekaligus mengembalikan marwah MK sebagai penjaga konstitusi. Hakim-hakim MK mempertontonkan mereka sebenarnya tidak bisa diintervensi dan netral. Putusan ini bagaikan membuka kotak Pandora, memberi kesempatan banyak partai mendaftarkan kadernya dalam pilkada. Bagi PDI Perjuangan, kabar ini jelas angin segar, menyodorkan Ahok maju dalam kontestasi. Hanya saja, Ahok tidak mungkin berpasangan dengan Anies, bagaimanapun posisinya. Baik Anies atau Ahok tidak boleh jadi calon wakil gubernur. Pada pasal 7 huruf O Undang-Undang Pilkada, ini disebutkan belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati atau wali kota untuk calon wakil bupati atau wali kota. Pasal ini tegas melarang seorang gubernur, bupati, dan wali kota tidak boleh turun level. Ya, minimal mereka menempati posisi yang setara dengan jabatan sebelumnya. PDI Perjuangan tentu harus jeli dan menimbang baik-baik apakah akan mengusung Anies atau Ahok. Mengapa Anies masuk dalam pertimbangan PDI Perjuangan? Ya, diakui atau tidak, dalam berbagai survei elektabilitas, mantan Gubernur DKI 2017 hingga 2022 itu masih menempati posisi pertama, sementara Ahok berada di urutan berikutnya. Pun jika dikalkulasi, pemilih PKS, Nasdem serta PKB di pemilu lalu berjumlah 33,43%.
sebuah jumlah yang lumayan tinggi. Ditambah pemilih PDI Perjuangan, Perindo, dan P3, maka akan setara dengan 52,61 pemilih. Ya, ini sebuah angka yang menjanjikan. Anies tentu paham benar dengan kalkulasi ini. Elektabilitasnya jauh berada di atas Ridwan Kamil. Kalau di atas kertas, kekuatan Kim Plus Plus dalam pemilu DKI hanya 47,39. Tidak hanya itu, partai pimpinan Megawati memahami betul ada banyak rakyat Jakarta yang sedang marah, muak, dan emosi dengan koalisi Kim Plus Plus. Pasalnya, para pemilih PKS, Nasdem, dan PKB ini bisa ditinggal begitu saja hanya untuk mendukung Ridwan Kamil Suswono. Ya, seolah-olah 3 kawan koalisi perubahan itu lupa atas semangat perubahan yang diusung di Pilpres Februari lalu. Mereka seolah-olah menafikan perubahan hanya sebatas jargon, jualan politik belaka. Perubahan sesungguhnya tidak dimaknai sebagai semangat memperbaiki kondisi bangsa. Dan bila Anies Baswedan yang diusung, akan ada banyak kader simpatisan PKS, Nasdem, dan PKB yang memilihnya. Para pemilih tidak akan mau mengikuti arahan partai sebagai bentuk perlawanan. Sementara di sisi lain, kita semua tahu mantan gubernur DKI itu piawai dalam memainkan kata, mengolah isu, mengeskalasi perlawanan pada kekuasaan. Buktinya, saat jadi gubernur di ibu kota, Jokowi jangankan mengendalikan, mengintervensi kebijakan gubernur saja tidak mampu. Meski secara politis lebih tinggi presiden, tapi kenyataannya Jokowi tak berkutik menghadapinya. Permainan politiknya tetap menarik. Positioning Anies ini bisa sangat tinggi untuk membuktikan bahwa rakyat tidak bisa diatur-atur pemegang kekuasaan. Pertanyaannya, apakah Anies bersedia jadi kader PDI Perjuangan? Bila pun tidak, bukan berarti kesempatan PDI Perjuangan tak bisa mendaftarkan kandidat lainnya. Mereka ini masih punya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ya, mau bagaimanapun, seandainya Ahok diajukan, yang bakalan panas dingin, ya Jokowi. Mengapa begitu? Keduanya pernah jadi kawan dekat, pernah berdampingan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, pernah pula sama-sama jadi kader PDI Perjuangan. Mereka sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Artinya, hingga saat ini keduanya paham siapa yang sesungguhnya masih memegang teguh idealisme dan siapa yang sudah melenceng dari garis lurus demokrasi. Warga DKI tentu masih sangat ingat ya, bagaimana gaya kepemimpinan Ahok, bagaimana kebijakan-kebijakan melindungi rakyat kecil, dan bagaimana upaya mengurangi kemacetan termasuk bagaimana mengatasi banjir. Layanan atas keluhan rakyat melalui aplikasi Clue masih tersimpan dengan baik. Termasuk terbentuknya berbagai pasukan baik hijau, kuning, oranye, ungu, dan pink. Mereka ini tersebar di berbagai sudut ibu kota, seakan tidak punya lelah dalam bekerja. Nah, ini kalau benar, bila benar Ahok diajukan, rakyat Jakarta akan mengkonsolidasi diri, menjadi relawan-relawan, mendukung agar mantan komisaris Pertamina itu bisa terpilih kembali. Rakyat seolah-olah ingin merasa muak, mempercayakan pembalasan atas berbagai peristiwa yang mengecewakan mereka 2 tahun terakhir ini. Ahok seolah-olah jadi antitesisnya Jokowi. Kata-kata Ahok yang masih sangat membekas di benak banyak pendukungnya, bila ingin tahu karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Dan sekarang ini, kita benar-benar melihat dan tahu
siapa yang masih setia dengan perjuangan membela rakyat?